Halo, Anyong YouTube, balik lagi nih sama aku, Rina. Dan kali ini aku mau menepati janji aku di video sebelumnya. Sebelumnya kan aku kasih Q&A tentang audisi ya, seputar audisi dan persiapannya. Dan kayak langkah-langkah untuk jadi idol. Nah, salah satu langkah untuk menjadi idol setelah melewati masa audisi itu adalah masa trainee. Dan kali ini yang akan aku bahas adalah Q&A tentang trainee. Seperti lainnya kemarin, aku nggak bakalan memberikan atau membacakan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tentang trainee, tapi yang akan aku bahas itu tentang urutan konsep dan hal-hal yang terjadi di saat masa trainee ya. Jadi apa yang akan aku sampaikan nanti nih semoga bisa menjawab semua pertanyaan kamu gitu. Jadi simak terus nih video aku kali ini, jangan skip apapun karena nanti kamu bisa salah paham. Jadi harus benar-benar ikutin dari awal sampai akhir. Oke, sebelum kita bahas tentang masa training, kita review dulu di ke belakang ya. Sebelum masuki masa training harus melewati masa audisi ya. Sebelumnya nih aku udah jelasin bahwa audisi itu kan ada dua, ada audisi offline, ada audisi yang online. Tapi sebenarnya pada intinya sama aja, karena kalau mengikuti audisi offline itu kan berarti langsung di depannya para juri langsung dinilai. Nanti ketika sudah melewati beberapa tahap proses audisi offline itu nanti akan dinyatakan bahwa dia diterima sebagai trainee. Sedangkan untuk audisi online itu kan diawali dengan mengikuti audisi online dulu. Nanti kalau dinyatakan lolos barulah mengikuti audisi offline dengan datang ke Korea. Nanti barulah ditentukan apakah dia lolos sebagai trainee atau tidak. Nah, bedanya di sini yang sering banyak ditanyakan adalah, Kak, nanti ke Koreanya itu kita bayar sendiri nggak atau dibayarin agensi? Nah, di sini letak perbedaannya. Kalau audisi offline yang diadakan di negara kita, misalkan global audition yang diadakan oleh SM Entertainment ya. Jadi itu kan SM Entertainment datang ke Jakarta dan di situ kita mengikuti audisi dan akhirnya kan ada beberapa tahap audisinya, terus kemudian kita lolos diterima. Nah, ketika kita diundang ke Korea untuk mengikuti masa trainee, disitulah akomodasi pesawat itu ditanggung oleh agensi gitu. Kamu hanya perlu menyiapkan yang namanya visa ya. Itu kalau audisi online, jadi SM Entertainment-nya datang ke Indonesia. Tapi kalau audisinya online, jadi misalkan kamu lolos audisi online tetapi harus mengikuti lagi yang namanya audisi offline. Bukan berarti kalau keterima audisi online itu udah keterima jadi trainee. Itu ya yang sudah aku jelaskan di video yang kemarin. Jadi kamu harus mengikuti audisi offline di Korea. Nah, kalau itu datang ke Koreanya untuk mengikuti audisi offline itu pakai biaya sendiri ya. Jadi kelihatan kan bedanya gimana, itu pakai biaya sendiri. Nanti setelah kamu dinyatakan untuk diterima sebagai trainee, nanti akomodasi berikutnya adalah ditanggung oleh agensi. Nah, proses berikutnya adalah diterima sebagai trainee ya. Ketika sudah mengikuti lolos audisi tadi itu kan udah keren banget ya. Jadi ketika kamu dinyatakan lolos audisi itu adalah salah satu langkah baru, langkah yang cukup besar dan suatu langkah untuk mendekati impian kamu sebagai seorang idol. Jadi itu udah bagus banget, udah keren banget. Dan selanjutnya adalah mengikuti trainee. Trainee ini nggak langsung kamu sekedar mengikuti trainee layaknya kamu siap untuk jadi idol, tapi itu masih mengikuti yang namanya adalah training dasar. Nah, selama mengikuti training dasar ini, itu kamu harus taken kontrak. Taken kontraknya itu setiap agensi berbeda-beda ya. Tapi aku hanya ambil sedikit contoh. Ada agensi yang melakukan training dasar dengan para talent tadi yang baru lolos audisi tadi, itu training dasarnya kontraknya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Itu. Nah, apa aja sih yang dilakukan di training dasar? Dan seperti apa sih training dasar? Yang jelas training dasar ini merupakan level trainee yang paling bawah gitu. Yang namanya trainee itu kan ada level-levelnya, seperti yang aku pernah bilang sebelumnya gitu. Dan level terbawah adalah training dasar. Itu dimana untuk orang-orang yang baru lulus audisi, dan itu kontraknya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, selama 2 minggu sampai 1 bulan tadi apa sih yang diberikan? Itu akan diberikan pelajaran oleh agensinya, itu berupa, yang pasti ya, itu berupa vokal sama dance gitu. Tapi setiap agensi itu sebenarnya berbeda-beda gitu. Mereka tujuannya ke arah mana, mau menjadikan artis ini tuh mau jadi seperti apa gitu. Tapi yang pasti adalah vokal sama dance, itu training dasar. Selama 2 minggu atau 1 bulan tadi kontrak training dasar itu kamu bener-bener dikencar dengan ilmu vokal dan juga dance itu berjam-jam. Jadi
Sistemnya kalau untuk yang training dasar itu dari pagi sampai sore, paling enggak tuh jam 7 malam, itu paling pol banget. Kalau untuk level training yang lebih tinggi, dia akan jamnya akan lebih malam lagi gitu. Jadi untuk training dasar sekitar itu pun udah makan waktu yang banyak. Vokal 5 jam, dance 5 jam, itu udah lama banget. Apa aja sih yang dinilai nanti saat evaluasi? Yang pasti adalah vokal sama dance. Vokal itu yang pasti dari teknik dasar dulu kan ya, akan dinilai dari teknik fonasi, pernafasan, pronunciation gitu. Kemudian dance-nya itu juga dimulai dari teknik dasar, dilatih stretching, bagaimana bisa tubuh kamu bisa lentur dan bisa lincah banget saat ngedance. Dan disitulah itu semuanya dinilai apakah ada perkembangan yang bagus selama kamu menjalani training dasar selama 2 minggu atau 1 bulan tadi. Dan dari situ nih 2 minggu setelah 1 bulan di kontrak, kan itu pasti akan dilakukan evaluasi. Jadi selama kamu melakukan training dasar selama 2 minggu atau 1 bulan itu dilakukan evaluasi apakah kamu itu layak untuk lanjut ke level berikutnya, atau kamu hanya bisa berhenti di sini dan bye, silahkan kembali ke negara kamu itu. Nah, kalau kamu sudah mengikuti evaluasi tadi, dinyatakan lolos dan bisa naik level, ya kamu akan menjalani level berikutnya dengan pelajaran yang jauh lebih banyak lagi, lama, dalam berlatih juga lebih lama lagi. Dan mungkin yang awalnya hanya vokal sama dance, mungkin setiap agensi kan berbeda, itu bisa memberikan pelatihan yaitu tentang mungkin bahasa asing. Kemudian untuk yang foreigner otomatis akan diberikan pelajaran bahasa Korea. Ada guru bahasa Koreanya, tapi mungkin guru bahasa Koreanya juga nggak bisa full setiap hari. Jadi di saat tidak ada guru bahasa Korea, kamu harus menyempatkan waktu luang kamu untuk belajar bahasa Korea di sana. Kemudian ada mungkin nih agensi yang mengajarkan tentang cara menulis lagu, rap dan sebagainya. Nah, saat kamu naik tingkat tadi nih, kamu juga masih tetap menjalani namanya evaluasi. Dan setiap agensi itu juga berbeda-beda. Dia mau mengadakan evaluasinya tiap minggu atau tiap bulan, atau bisa juga 2 minggu ya. Semakin kamu nanti naik level, semakin sulit juga misi yang akan diberikan. Jadi misinya itu beda-beda. Ada misi yang namanya busking atau street performance. Jadi kalau sering melihat di Korea gitu, kalau yang pernah datang ke Korea di sana itu ada di saat-saat itu para trainee itu mengadakan busking kayak gini, street performance di jalanan gitu. Dan itu juga yang pernah dilakukan oleh zamannya waktu survivalnya Stray Kids. Itu juga pernah dilakukan kayak gitu. Terus kamu juga kadang bisa dikasih misi untuk menyanyikan lagu tertentu. Kamu harus bisa nyanyi dengan baik lagu itu, harus bisa dance lagu itu, dan hanya mungkin diberi waktu beberapa hari aja atau 1 minggu. Semakin tinggi level kamu, maka akan semakin sulit misi yang diberikan. Tetapi fasilitas apa aja yang diberikan itu juga akan berbeda. Semakin rendah level trainee-nya, maka fasilitasnya yang pasti akan diberikan hanyalah tempat tinggal sama makan. Itu. Sedangkan kebutuhan pribadi kamu untuk hal-hal kecil ya, pakaian, kemudian ya alat-alat ataupun make up dan sebagainya sih, kebutuhan kamu itu dipenuhi oleh sendiri ya. Tapi kalau semakin tinggi level, maka perusahaan akan memberikan keistimewaan kepada kamu. Jadi mereka juga lebih banyak mengeluarkan uang untuk kamu gitu. Apalagi untuk level yang siap debut. Jadi apapun kebutuhannya bisa dipenuhi oleh perusahaan, tetapi itu nanti yang akan diganti ketika mereka sudah debut. Terus ada yang tanya, kalau masih sekolah gimana kak? Kalau biasanya sih, kalau yang asli orang Korea itu mereka tetap sekolah, menjalani sekolah formal seperti biasa. Karena mereka berhubung orang Korea, jadi mereka juga membiayai sekolahnya tuh sendiri gitu. Jadi orang tuanya yang membiayai gitu. Hanya saja dia pulang sekolah langsung latihan seperti biasa. Tapi kalau untuk foreigner, emang jarang banget yang menjalani sekolah formal. Jadi mereka harus menjalani sekolah yang kayak lainnya homeschooling, dan untuk mendapatkan ijazah SMP atau SMA, mereka harus menjalani namanya kejar paket. Lalu berikutnya adalah peraturan apa aja sih yang diberlakukan di trainee. Yang pertama adalah trainee laki-laki sama perempuan ini nggak boleh pacaran. Ya, itu adalah larangan yang sudah pasti. Karena kenapa? Ya itu karena mereka agar bisa fokus menjadi seorang trainee dan mereka bisa fokus untuk menggapai impiannya sebagai idol. Karena kalau sampai mereka ketahuan pacaran nih, mereka bisa saja dikeluarkan dari agensi itu dan mereka akan susah banget untuk diterima di agensi manapun. Susah kan? Yang kedua adalah peraturan diet ketat. Itu udah pasti banget. Kita lihat nih kalau idol-idol itu baik cewek, terutama cewek banget ya, itu pasti langsing banget, tubuhnya itu indah, tinggi sampai pokoknya impiannya semua wanita gitu. Jadi
tubuh mereka bagus. Tapi untuk bisa mencapai tubuh mereka bagus seperti itu, mereka butuh perjuangan yang luar biasa gitu. Banyak banget yang kita lihat bahwa idol tuh sebelum masa debut mereka itu badannya juga gemuk, tapi masa training mereka benar-benar dipaksakan untuk diet agar berat badannya itu bisa mencapai ideal. Dan dietnya itu nggak mudah sih, yang pasti harus tinggi protein, no karbohidrat, nggak makan makanan berlemak kayak gitu. Dan itu akan selalu dievaluasi atau dicek setiap harinya saat latihan. Mereka harus menimbang berat badannya. Jadi yang jadi ukuran adalah berat badannya. Jadi misalkan berat badannya 55, kamu harus nurunin sekitar 10 kilo untuk bisa mencapai 45 kg. Aturan diet ketat ini nggak cuma berlaku buat trainee cewek, tapi juga pada trainee laki-laki. Jadi laki-laki juga harus menjaga berat badannya supaya bagus, harus banyak nge-gym supaya tubuhnya juga bagus. Kemudian ada beberapa agensi yang memang melarang artisnya itu untuk membuat akun sosial media gitu, tapi nggak semua agensi sih, hanya beberapa. Lalu ada agensi yang memang melarang trainee laki-laki sama perempuan itu makan bareng. Jadi manajer mereka itu udah mengatur gimana caranya biar trainee perempuan sama laki-laki itu nggak bisa makan bareng di tempatnya sama, karena ya mereka nggak boleh saling ketemu karena mereka dilatih secara terpisah. Jadi ada yang nanya nih, Kak, kalau misalkan keluar dari agensi gimana? Aku perlu ganti nggak nih biaya latihannya segala macam? Nah, ini tergantung dulu. Kalau kamu memutuskan untuk keluar dari agensi di saat menjalani training dasar tadi yang selama 2 minggu sampai 1 bulan, mungkin kamu keluar satu karena memang tidak bisa naik ke level berikutnya, atau yang kedua karena emang udah nggak betah nih, udah nggak tahan ini kayak gini sistem trainingnya. Situ kamu bisa memutuskan keluar. Nah, kalau saat ini sih itu menjalani training dasar, kamu nggak akan ganti apapun gitu. Jadi karena perusahaan pun juga tidak mengeluarkan banyak budget untuk kamu gitu. Sedangkan jika kamu memutuskan untuk keluar dari agensi di saat pertengahan level gitu, yang belum nyampe ke level siap debut tapi baru pertengahan gitu, tapi udah di atasnya level training dasar, tidak ada pergantian sih gitu. Tetapi ketika kamu keluar nanti ada 2 pilihan gitu, benar-benar keluar atau memang nanti akan ditawarkan ke agensi yang berbeda, agensi tertentu yang memang punya joinan dengan agensi lain, yang kayak misalkan ada trainee ini yang gagal, dia harus misalkan ada trainee yang ini gagal, dia ditawarkan pindah ke agensi yang lain. Lalu berikutnya, Kak, berapa lama sih ngikutin trainee? Wah, itu nggak bisa ditentukan. Trainee itu masih belum jelas kamu apakah bisa debut atau enggak. Kalaupun nanti kamu bisa masuk ke level siap debut, itu debutnya kapan, itu juga kita nggak tahu. Jadi trainee itu nggak ada kejelasan berapa lama, bisa cuma 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, atau 8 tahun, bahkan bisa 10 tahun. Jadi itu semua tergantung sama kemauan diri kamu, tekad kamu, usaha kamu, kesabaran kamu. Jadi jika memang ingin banget jadi idol, ya memang itu proses yang dilalui. Jadi dibalik kesuksesan seorang idol, dibalik gemerlap kehidupan mereka, ada sisi kerja keras yang sudah mereka lalui sebelumnya. Dan kerja kerasnya mereka tuh nggak cuma sebentar, tetapi sudah bertahun-tahun gitu. Walaupun mungkin kesuksesan yang mereka nikmati nggak terlalu lama gitu, kita kan nggak tahu kesuksesannya sampai kapan. Semoga sih informasi ini bisa membantu teman-teman nih, supaya teman-teman bisa lebih tahu, ada bayangan nih nanti prosesnya kayak gini, untuk jadi idol kayak gini. Jadi aku pengen teman-teman harus menyiapkan mentalnya, terutama kalau kamu emang bener-bener punya passion banget untuk ke dunia entertainment lainnya sebagai seorang idol. Pesan aku adalah jangan pernah pantang menyerah, tetap berusaha, tetap belajar, dan tetap bersabar, berdoa. Oke, sekian dulu nih video aku. Thank you so much for watching ya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa klik like dan juga klik subscribe ya. Ini video aku berikutnya aku bakal bacain sih, mungkin hanya yang sebagian besar. Jadi Q&A di setiap agensi. Aku sebelumnya kan bikin tutorial tentang SM, JYP, YG, Big Hit. Aku pengen bikin Q&A khusus masing-masing agensi tersebut. Dan kamu bisa share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin sangat membutuhkan sekali gitu ya. Sekian dulu ya. See you. Bye.